Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Jumat 4 Agustus. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Yohanes Maria Vianney, seorang imam dan pelindung para imam. Selamat dan profisiat untuk gereja, paroki, lembaga-lembaga, dan saudara-saudara yang pesta nama Santo Yohanes Maria Vianney. Semoga semangat dan teladan hidupnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Dan semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Santo Yohanes Maria Vianney telah Engkau jadikan imam yang mengagumkan karena semangatnya untuk menggembalakan umat. Semoga berkat teladan serta doanya dan dengan semangat cinta kasih, kami dapat menarik saudara-saudari kami kepada Kristus. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 13 ayat 54 sampai 58. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada suatu hari, Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Judas? Dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, menjadi seorang yang dikenal oleh banyak orang dapat menguntungkan kita, karena kita punya jaringan pertemanan yang luas. Jejaring sosial itu dapat menolong kita saat membutuhkan sesuatu. Misalnya, kita mengalami kesulitan untuk membangun rumah ibadah. Di sisi lain, dikenal oleh banyak orang dapat menjadi hal yang tidak menguntungkan kita. Yesus yang dikenal oleh masyarakat Nazaret sejak kecil justru mengalami penolakan, sehingga tidak memungkinkan baginya untuk membuat banyak mujizat. Tampaknya, penduduk Nazaret tidak dapat menerima kenyataan bahwa pembuat mujizat itu adalah anak tukang kayu, tetangga mereka. Tindakan penolakan itu merupakan hal yang lumrah terjadi. Karena pada umumnya, orang menilai seseorang itu berdasarkan apa yang nampak. Misalnya, status sosial, ekonomi, keturunan, relasi dengan orang berpengaruh, dan lain sebagainya. Jarang sekali kita menilai orang itu berdasarkan kualitas pribadi dan potensi seseorang itu. Akibatnya terjadilah penerimaan atau penolakan secara tidak masuk akal. Misalnya, dalam dunia pekerjaan di mana seseorang diterima atau ditolak berdasarkan status
agama, relasinya dengan orang dalam, atau hal lain yang tidak ada hubungan dengan kualitas yang dibutuhkan dalam pekerjaan itu. Penolakan tidak dapat dijadikan alasan untuk menyerah. Kita harus bergiat untuk berkarya sekalipun ditolak. Terus kita tetap melakukan karya-karya itu. Seperti Yesus. Seperti Santo Yohanes Maria Vianney yang hari ini kita peringati bersama, pernah ditolak untuk melayani sakramen tobat. Tetapi Yohanes Maria Vianney tidak berhenti berkarya. Ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Kita juga diajak untuk jangan cepat menyerah. Penolakan bukan berarti Tuhan menghukum kita. Tetapi penolakan justru menjadi sarana Tuhan untuk menguji kesetiaan kita dan akan mengarahkan kita kepada hal yang lebih baik lagi dalam hidup ini. Itulah pengalaman panggilan hidup Santo Yohanes Maria Vianney yang menjadi orang kudus, pelindung para imam. Mari kita belajar dari Yohanes Maria Vianney, belajar dari Tuhan Yesus sendiri yang mengalami penolakan-penolakan, justru menjadi kesempatan bagi kita untuk semakin mewartakan rahmat dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Pada sabda Tuhan, kami akan patuh. Pada sabda Tuhan, kami akan patuh. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.